Assalamualaikum Sobat Football United. Semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga semuanya. Manchester United di hari Ahad petang atau hari Ahad sore waktu Eropa, dan hari Ahad malam waktu Indonesia ya, malam Senin, akan menghadapi Newport di babak keempat FA Cup. Dan seperti biasa, sebelum pertandingan tersebut ada konferensi pers yang dilakukan dengan Erik ten Hag. Dan gue sedang mencari sumbernya ini ya untuk diartikan seperti biasa, yang memberikan banyak informasi dan juga pernyataan ya terkait dengan Newport dan juga hal-hal lain ini. Cukup menarik. Langsung saja seperti biasa, sumber gue ambil dari Manchester Evening News. Sebentar nih, sedang dibuka halamannya. Oke, ada komentar juga terkait dengan Jurgen Klopp yang menurut gue secara mengejutkan tadi mengabarkan kalau dia akan selesai di Liverpool akhir musim nanti. Gue walaupun dari sisi rival ya, tapi gue memberikan respect sangat besar kepada Jurgen Klopp. Merupakan salah satu pelatih atau manajer favorit gue ya, karena bagaimana dia bisa melakukan revolusi yang pas di Liverpool, di mana banyak manajer lain tidak bisa melakukannya, termasuk juga ketika masih ada Sir Alex Ferguson menurut gue. Tapi Jurgen Klopp bisa menghadirkannya di Anfield, nih luar biasa. Gue juga sempat menyaksikan Jurgen Klopp secara langsung ketika Manchester United kalah telak ya di Anfield. Gue melihat memang dia memiliki karisma yang luar biasa, paling tidak di atas lapangan ketika pemanasan dan juga di pinggir lapangan ketika pertandingan sedang berjalan. Dan Erik ten Hag juga memiliki pendapat terkait dengan hal tersebut. Oke, langsung saja. Erik ten Hag memberikan pendapat terkait dengan mundurnya Jurgen Klopp di akhir musim nanti. Ini tidak bagus untuk Premier League. Dia telah membuat sebuah era di sini. Dia membangun sebuah klub. Dia membawa klub kembali kemana mereka seharusnya. Dan selamat untuk hal tersebut. Dia telah melakukan pekerjaan yang luar biasa di Liverpool ya, sepakat gue, sangat luar biasa. Dan jangan lupa ya, Jurgen Klopp pun juga memiliki prosesnya tersendiri. Kalau tidak salah 3 musim awal ya kan, tapi setelahnya dengan dukungan yang pas dari manajemen, dia juga memiliki sporting director yang bagus. Bagaimana juga tim kepelatihannya menurut gue sangat menunjang. Dia mampu membangun karakter Liverpool yang akhirnya bisa bermain sepak bola yang menurut gue juga sangat atraktif ya. Dan ya raihannya baik itu di lokal, domestik Inggris maupun juga Eropa sangat luar biasa. Erik ten Hag juga menyebutkan kalau Altay Bayindir, ternyata Altay Bayindir ini akan melakukan debut menghadapi Newport. Dia akan berada di gawang. Kita bisa berharap dari dia. Dia telah menunggu untuk kesempatannya, tapi dia ini memiliki pengalaman dan bermain di sebuah klub yang besar di Turki di bawah tekanan yang besar juga. Dia tahu bagaimana untuk mengatasi hal tersebut. Kita sangat teryakinkan. Jadi kita juga sangat menunggu untuk hari Ahad. Altay menunggu untuk momen ini, dan ini adalah momennya dia. Ini semoga lancar-lancar saja ya. Karena banyak fans yang mengatakan coba saja dulu, Gue tidak sepakat. Gue sering sekali tidak sepakat. Dan karena coba-coba dulu, kalau gagal terus bagaimana gitu loh. Andre Onana banyak yang melihat dia tampil belum konsisten. Gue menilai Andre Onana secara umum penampilannya menurun ketika dibandingkan ketika dia bermain di Ajax maupun juga di Inter Milan. Di Ajax maupun Inter Milan dia menunjukkan permainan dan kelas yang lebih tinggi lagi. Tapi ketika di Manchester United ternyata dia levelnya tidak sama atau belum sama ketika dia bermain di Inter Milan. Ada beberapa hal yang berbeda.
bagaimana lini pertahanan yang berganti-ganti, lalu dia juga masih beradaptasi di Liga Inggris yang tentu saja berbeda. Adaptasi ini juga dirasakan oleh David De Gea tentu saja ketika pertama kali ke Manchester United, bahkan lebih dari 1 musim. Sehingga posisi penjaga gawang di Manchester United ini tidak sama seperti kayak penjaga gawang di FIFA maupun juga di game-game lainnya menurut gua. Dan ini membuat ada sebuah resiko yang besar ketika mencoba saja penjaga gawang yang lain. Ketika Andre Onana belum stabil, digantikan oleh Altay Bayindir yang dengan dalam tanda kutip hanya untuk coba-coba saja, dan ternyata dia tidak bisa perform dengan bagus, Manchester United menurut gue di posisi gawangnya akan dibebani dengan keraguan yang lebih besar lagi. Dan menurut gue ini harus diperhatikan secara hati-hati. Menghadapi Newport menurut gue ini adalah pertandingan yang pas, yang cocok bagi seorang Altay Bayindir untuk merasakan debut pertamanya dia di Premier League di Manchester United. Altay Bayindir sendiri kipernya adalah kiper Turki yang dalam sejarah karirnya belum pernah sama sekali bermain di luar negeri, bermain di Turki, sehingga ini akan menjadi pengalaman pertama bagi seorang Altay Bayindir. Gua harapkan ini bisa berjalan dengan lancar sehingga Altay Bayindir bisa langsung beradaptasi dengan mulus di atas lapangan terhadap sepak bola Inggris, dan menurut gua ini sangat penting ya. Bayindir bisa mengatasi tekanan Piala FA. Erik ten Hag mengatakan, Anda pernah di Fenerbahce, tekanan juga di Turki, ini selalu besar tekanannya. Juga untuk tim nasional, dia tahu bagaimana untuk mengatasinya. Ya, yang lebih penting menurut gua bagi seorang penjaga gawang Manchester United adalah bagaimana bisa mengatasi tekanan. Ini bukan hanya soal Altay Bayindir saja tentu saja, tapi juga bagaimana Andre Onana. Gua ingat betul bagaimana seorang David De Gea pun kesulitan di musim-musim awal di Manchester United. Hanya saja dia bisa mendapatkan support dan juga dalam tanda kutip pertolongan yang bagus ya dari tim kepelatihan Manchester United, tentu saja ada Sir Alex Ferguson juga, sehingga dia bisa bahkan akhirnya menjadi legenda di Manchester United. Dan ini yang dibutuhkan juga menurut gue oleh Andre Onana ya, artinya mental yang kuat, dan juga Altay Bayindir. Tantangan yang dihadapi dari kompetisi yang lebih rendah. Ini juga terjadi di Belanda, kita memiliki piala, kita bermain menghadapi tim-tim kelas yang lebih bawah. Dan ketika Anda pergi ke sana, sebuah klub besar menghadapi tim dengan kualitas yang lebih rendah, ya Anda harus melakukan penyesuaian terkait dengan hal tersebut. Ya, di sini KNVB Baker Cup sama seperti kayak FA Cup juga banyak kejutan ya, tim strata lebih tinggi kalah menghadapi yang bawah, ini juga beberapa kali terjadi. Dan menurut gua Manchester United harus bisa menanggulangi, harus bisa mengatasi hal ini. Yes, secara teknis di atas kertas Manchester United lebih unggul, tapi segalanya nanti ditentukan di atas lapangan. Dan menurut gua Manchester United harus menunjukkan keunggulan kualitas ya di atas lapangan itu tadi, tidak ikut ke permainan irama Newport ya kan, tidak mau bermain terlalu fisik, mungkin lebih bermain teknis karena Manchester United punya keunggulan di tenis tentu saja, dan lain-lain. Wow, ini kabar penting, Manchester United tidak akan mendatangkan striker bulan ini. Wow. Oke. Erik ten Hag mengatakan, saya melihat tapi tidak ada ruangan untuk financial fair play untuk melakukan sesuatu dengan kekurangan kuantitas untuk posisi striker. Wow. Tentu saja Marcus Rashford bisa bermain sebagai seorang striker. Kita memiliki beberapa alternatif lainnya. Dan sangat jelas kalau Anthony Martial akan keluar ya untuk beberapa bulan. Dan ini akan menjadi gap di skuad kita. Jelas. Wow, Manchester United dikonfirmasi atau dikatakan oleh Erik ten Hag tidak akan mendatangkan pemain baru. Ya gue harapkan sih ini cuman pernyataan sementara saja. Gue harapkan demikian karena ya hanya Rasmus Højlund saja, ada alternatif lain, tapi sekali lagi alternatif itu artinya bukan pilihan utama ya kan, bukan hal yang seharusnya. Itu yang gue maksud dengan alternatif. Dan kalau disebutkan alternatif adalah Marcus Rashford, ya mungkin Marcus Rashford bisa bermain di lini depan, di center forward. Beberapa pertandingan musim lalu dia juga bermain di posisi tersebut, bisa mencetak gol. Tapi gue tetap melihat ini bukan posisi terkuat dari Marcus Rashford itu. Jadi
Ya agak disayangkan sih sebenarnya ya, dan ini merupakan tantangan yang besar bagi manajer tentu saja dengan kuantitas yang lebih rendah tentu saja di lini depan, yang bisa saja ini berpengaruh ke kualitas ya kan. Dan Manchester United butuh untuk mengumpulkan poin demi poin, dan poin demi poin itu dikumpulkan melalui gol. Gol itu sering sekali ditugaskan kepada seorang striker. Dan disinggung tentang Piala FA, ini adalah kesempatan terakhir untuk memenangkan trofi musim ini. Erik ten Hag menjawab, ya itu betul, tapi juga liga untuk kualifikasi ke Champions League. FA Cup ini seperti yang Anda katakan ya, mungkin faktanya adalah peluang terakhir untuk bisa meraih trofi, dan kita akan berusaha untuk melakukannya. Di sini yang gue tangkap langsung aja ada dua fokus bagi Manchester United, yaitu adalah finish di kualifikasi Champions League, artinya di posisi 4 besar, dan ya berusaha untuk mendapatkan FA Cup sih, yang menurut gue ya dua-duanya bukan hal yang mudah ya, bahkan jika dibandingkan dengan musim lalu, karena situasi skuad Manchester United saat ini, bagaimana hasil juga akan di paruh pertama. Tapi ya inilah tantangan bagi tim kepelatihan Manchester United, terutama dengan banyaknya pemain yang sudah berangsur-angsur kembali ya kan ke atas lapangan, untuk merubah hal terkait dengan permainan dan juga hasil sih. Menurut gua tidak ada kesempatan lain, ini adalah paruh terakhir Manchester United. Gua harapkan juga langsung tancap gas secara pol-polan untuk bisa mengambil poin-poin positif ya, hasil-hasil positif. Erik ten Hag juga memiliki simpati untuk Jurgen Klopp yang kabarnya kehilangan energi. Saya bisa mengerti hal tersebut. 9 tahun ini merupakan waktu yang sangat panjang. Saya pikir ini adalah sebuah periode dengan membangun dan juga mencapai target-target, tapi juga ada beberapa kemunduran. Dan ini juga pernah datang ke periode yang susah. Premier League ini intensitasnya sangat tinggi. Ada kombinasi tentu saja dengan sepak bola di Eropa. Dan ketika Anda di sana selama 9 tahun, ini merupakan sebuah periode yang panjang. Dan saya bisa mengerti kalau dia ini mulai kehabisan energi. Dan ini merupakan salah satu argumennya dia sendiri yang dikatakan ya, ketika dia memutuskan untuk selesai akhir musim nanti. Kurang lebih demikian ya. Ya tadi sudah gue singgung juga pendapat gue secara dengan amatiran terkait dengan Jurgen Klopp ya. Menurut gue apa yang dicapai di Liverpool ini merupakan hal yang sangat fantastis. Ineos, ya terkait dengan Ineos, ini memberikan spirit ke seluruh klub, kepada semua orang yang melihat klub ini yang akan bergerak ya ke sebuah periode perubahan. Dan ini karena kita ingin mencapai target yang lebih tinggi. Standar harus dirubah. Kita telah memulai ini 1,5 tahun yang lalu. Dan saya yakin Ineos dan saya akan bekerja secara bersama di sisi ini. Kita mengerti kita harus berubah. Kita telah memulai prosesnya musim lalu dengan dressing room, tapi juga banyak departemen lainnya. Saya sangat happy untuk menaikkan standar, untuk berkolaborasi yang lebih, dan Ineos bisa memiliki impact yang besar di hal tersebut. Ya, Erik ten Hag melihat sangat positif sekali ya bagaimana Ineos ini di Manchester United. Pembicaraan tentu saja sudah terjadi antara pihak dari Ineos dan juga Erik ten Hag. Apakah dia akan tetap di sini di akhir musim nanti atau tidak? Menurut gue itu bukan hal yang paling penting. Yang paling penting adalah gue sering katakan bagaimana Ineos harus membuat sebuah rencana jangka menengah, jangka panjang di Manchester United. Blueprintnya harus dicetak ya. Filosofi dan lain-lain, standar harus diatur ulang, karakter harus dihadirkan ke klub secara umum, lalu juga menunjuk orang-orang yang tepat di posisi-posisi yang vital dan juga pas, itu penting. Dan kalau itu sudah dilakukan,
maka menentukan posisi-posisi lanjutan lainnya seperti kayak menentukan manajer, mungkin juga bahkan sampai ke pemain, itu baru bisa dilakukan. Kalau seandainya dibalik ya, menunjuk manajer dulu, menunjuk pemain dulu, bahkan menurut gua ini merupakan kemunduran karena hanya akan mengulangi kesalahan seperti kayak 10 tahun belakangan ini. Dan menurut gua Ineos gua harapkan di Manchester United tidak melakukan hal-hal tersebut. Tapi sekali lagi mereka harus melakukan atau mengatur hal yang lebih besar, yang lebih panjang lagi di Manchester United sehingga ya standar yang diharapkan berubah dengan lebih tinggi itu bisa terjadi di Manchester United. Kurang lebih demikian konferensi pers dari Erik ten Hag ya. Jadi ada beberapa poin, dia tadi menyebutkan soal masalah Jurgen Klopp, Altay Bayindir, bagaimana Manchester United tidak akan mendatangkan striker juga di musim dingin kali ini. Ya, ini bukan kabar yang bagus sih sebenarnya. Dan juga bagaimana dia sangat optimis hadirnya Ineos di Manchester United. Kurang lebih demikian. Bagaimana Sobat Football United? Seperti biasa ada pendapat lain bisa drop di kolom komen. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.